Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang di dunia ini pastinya menginginkan ketenangan. Maka apapun bentuk aktivitasnya, itu semua dilakukan dalam upaya untuk bisa mendapatkan ketenangan tersebut. Hanya karena kamu seorang muslim, bukan berarti kamu mendapat jaminan untuk bisa merasakan ketenangan. Itulah yang dulu dipertanyakan Allah kepada Nabi Muhammad tentang dua golongan, antara golongan Nabi Ibrahim dan golongan musyrikin yang sering melakukan kezaliman. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Manakah dari dua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan ketenangan? Dan di ayat berikutnya Allah pun menegaskan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketenangan dan mereka mendapat petunjuk. Kamu adalah orang beriman, maka tugasmu selanjutnya adalah jaga sikapmu jangan sampai terkotori oleh kezaliman. Karena korban sebenarnya dari tindak kezaliman adalah justru si pelakunya itu sendiri. Saat kamu menyakiti orang lain, merugikan orang lain, percayalah bahwa pada saat itu juga kamu sedang merusak dan mengotori jiwamu sendiri. Ingat ini, ketenangan tidak akan pernah singgah pada jiwa yang kotor lagi rusak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Sayangilah jiwamu. Biarkan dia merasakan ketenangan dengan cara menghindarkan diri dari berbagai tindak kezaliman. Nah, apa saja bentuk kezaliman? Ada 4 bentuk kezaliman yang harus kamu tahu. Yang pertama, kemusyrikan, menyekutukan Allah. Dan ini adalah bentuk kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perilaku syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jangan sampai hatimu meyakini ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Allah. Karena hanya Allah lah satu-satunya zat yang menguasai alam semesta sepenuhnya. Maka jangan meminta apalagi menyembah kepada selain Allah. Apapun yang ada di langit, para malaikat, bintang-bintang, tidak layak kamu meminta apalagi menyembah pada mereka. Apapun yang ada di bumi, berhala, pohon keramat, berbagai jenis batu, begitu juga bangsa jin. Jangan sampai kamu meminta apalagi menyembah mereka. Jangan pernah mempercayai dukun, tukang sihir, apapun bentuk pakaiannya. Meskipun mereka menggunakan pakaian para nabi, namun jika ucapan dan perbuatannya bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi, maka jauhi mereka, karena mereka akan membuatmu tersesat. Nah, itu bentuk kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua, perilaku menyakiti dan merugikan orang lain. Tundukkan egomu, kendalikan nafsu amarahmu, jangan sampai obsesimu pada dunia merenggut hak kebahagiaan orang lain. Buatlah dirimu bermanfaat, meski terkadang kamu terkesan dimanfaatkan orang lain. Setidaknya kamu tidak memanfaatkan mereka. Karena di mata Allah, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain, bukan memanfaatkan orang lain.
Karena ketika kamu mampu membantu meringankan beban orang lain, justru disitulah hatimu bisa merasakan ketenangan. Nah, sekarang apa bentuk kezaliman nomor 3? Yaitu membiarkan dirimu berada pada lingkungan di mana sering terjadi tindak kemungkaran. Apalagi jika sampai melibatkan diri di dalamnya. Misalnya, kamu bekerja di sebuah industri hiburan yang erat kaitannya dengan berbagai tindak kemungkaran. Seperti klub malam, yang di dalamnya sering terjadi tindak perzinahan, minuman keras, perjudian. Meskipun kamu sendiri tidak melakukannya, tapi efek dari keburukan yang mereka lakukan bisa mempengaruhi kesucian jiwamu. Maka Nabi mengajarkan, jika kamu melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Jika masih tidak mampu, cegahlah dengan hatimu. Dalam arti, jangan menunjukkan sikap setuju dengan perbuatan keji itu. Dan itu bisa dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari lingkungan tempat kemungkaran itu terjadi. Maka perhatikan dan mulai selektiflah dalam memilih teman dan lingkungan. Umar bin Khattab pernah berkata, duduklah dengan mereka yang mencintai Tuhan, karena itu bisa menjernihkan pikiran. Dan bentuk kezaliman yang keempat, perilaku tenggelam dalam kesenangan yang melalaikan. Mungkin kamu tidak melakukan hal buruk, kamu hanya menyukai hiburan yang kamu anggap itu bisa memberikanmu ketenangan. Misalnya, terus-menerus menonton film, bermain game, musik, scroll video pendek tentang konten-konten hiburan. Percayalah, itu tidak akan membuatmu tenang. Karena pada nyatanya, itu semua adalah bentuk pelarianmu dari perasaan cemas, gelisah yang mungkin sedang kamu hadapi. Dan ketika kamu berpikir bahwa dengan berbagai hiburan tadi bisa membuatmu tenang, maka kamu salah besar. Kenapa? Karena nantinya kamu akan sulit untuk berhenti. Dan ketika kamu sulit untuk berhenti, disitulah kamu sudah terlarut dalam candu kesenangan yang membuatmu semakin ketagihan. Dan itulah awal jiwamu mulai melemah sampai akhirnya berangsur-angsur mengalami kerusakan. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang gini, ketika kamu dihadapkan dengan masalah, harusnya kamu memanfaatkan waktu dengan mengeluarkan segenap potensi untuk mengatasi masalah yang jadi sumber kecemasan dan kegelisahanmu. Tapi ketika kamu terlarut dalam hiburan yang menjanjikan kesenangan di dalamnya, kamu pun tidak menyadari kalau kamu akhirnya akan kehabisan waktu, kehabisan energi juga. Sehingga kamu sulit mengeluarkan potensi untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang akhirnya masalah tetap ada, bahkan bertambah sampai kamu tidak berdaya menghadapinya. Percayalah, kamu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mendapat ketenangan dari hiburan. Karena hiburan hanya menawarkan sebuah kesenangan. Itu pun efeknya hanya sebentar. Maka jika kamu memprioritaskan kesenangan, kamu akan terus terjebak dalam candu hiburan yang tidak pernah ada habisnya. Beralih dari satu hiburan ke hiburan lain, sampai kamu pun kesulitan untuk berhenti. Nah, 4 bentuk kezaliman ini bisa menjauhkanmu dari ketenangan. Kenapa? Karena dari 4 kezaliman inilah kamu akan dibuat lupa akan hakikat dan makna hidup yang sebenarnya. Yang paling parah adalah kamu lupa tujuan hidup dan apa peran kamu dalam kehidupan ini. Puncaknya adalah kamu melupakan siapa jati dirimu dan sebagai apa posisimu di hadapan Tuhan. Kamu lupa bahwa kamu hanyalah seorang hamba yang seharusnya taat dan patuh pada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan bisa membutakan hati nurani,
sampai kamu tidak menyadari kamu sudah menghilangkan sosok Tuhan dari dalam hati. Kamu menganggap bahwa kekosongan hati bisa terisi dengan sebuah hiburan. Padahal yang terpuaskan bukanlah hati nuranimu, melainkan nafsu dan egomu saja. Sedangkan jiwamu, dia tetap merana jauh dari ketenangan. Sayangilah jiwamu. Biarkan dia mendapatkan haknya, yaitu sebuah ketenangan yang hanya bisa dia dapatkan dari berbagai perilaku yang mengantarkan hatimu untuk mengingat Tuhan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tundukkan hati dalam zikir, larutkan pikiran dalam kekhusyuan sholat, manjakan akal dengan pemahaman Al-Quran. Lakukan ini sampai kamu terbiasa, apalagi sampai bisa istiqomah. Istiqomah dalam amalan mengingat Tuhan, maka hatimu pun akan istiqomah berada dalam ketenangan. Meskipun nanti ya, ketika kamu sudah mulai bisa istiqomah, tetap saja kamu akan berada pada titik jenuh suatu saat nanti. Maka ketika kamu mengalami itu, bolehlah, silahkan kamu sedikit bersenang-senang. Karena Tuhan tidak melarang kamu bersenang-senang. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagimu di muka bumi ada kesenangan dalam waktu yang sudah ditentukan. Namun, jangan berharap mendapat ketenangan dari sebuah kesenangan tadi. Kesenangan dunia itu porsinya terbatas. Kenapa? Karena Allah memberikan kesenangan dunia itu hanya sekedar promosi untuk menunjukkan bahwa di akhirat nanti sudah Allah sediakan kesenangan yang lebih besar lagi kekal, berupa surga. Silakan menikmati kesenangan dunia selama itu tidak melalaikanmu dari mengingat Allah. Namun, jika kamu khawatir akan terlena sampai terjerumus dalam tindak-tindak kezaliman, maka alangkah bijak jika kamu menunda kesenangan tadi demi mendapatkan ketenangan. Karena orang yang akan mendapat kesenangan di surga nanti hanyalah mereka yang sebelumnya jiwanya sudah mendapatkan ketenangan. Sampai Allah memanggil dengan panggilan, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, datanglah, kembalilah kepada Rabbmu dengan perasaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, silakan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, silakan masuklah ke dalam surgaku.